Beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika tanaman serikaya berbuah di musim penghujan. Yang pertama, kita bisa melakukan pemangkasan terhadap ranting dari pohon serikaya yang sedang berbuah ini. Ranting yang terlalu banyak akan menyebabkan tanaman ini kurang mendapatkan sinar matahari, sehingga perlu untuk kita lakukan pemangkasan pada beberapa ranting yang terlalu banyak. Akibat dari curah hujan yang mulai tinggi bisa menyebabkan calon buah dari tanaman serikaya ini membusuk, sehingga kita perlu membuang pada buah yang busuk ini ya. Dan kita juga melakukan pengurangan terhadap daun-daun atau tunas kecil ketika tanaman serikaya ini sudah mulai berbuah. Dan lakukan juga pemangkasan pada ranting yang kering atau sudah mati seperti ini. Sedangkan ranting yang bagus ketika serikaya ini berbuah, saya sarankan kita memangkasnya cukup sebagian saja. Artinya bagian ranting ini masih tersisa sebagian ya. Dan nanti dari sini biasanya akan keluar tunas baru dan juga calon buah yang baru. Ketika tanaman serikaya ini sedang berbuah atau berbunga, kita tidak perlu melakukan pemangkasan pada cabang ya. Ini yang besar ini adalah cabang utama dari pohon serikaya yang sudah besar ini. Pemangkasan juga dimaksudkan agar batang dan cabang serikaya ini lebih sehat ya. Dan ini untuk mengurangi semut yang biasanya banyak berkeliaran di sekitar pohon serikaya ini. Karena pohon serikaya cukup manis sehingga ini membuat daya tarik tersendiri terhadap semut-semut maupun binatang-binatang lain yang menyukai rasa manis ya. Sekarang semutnya ini sudah mulai agak berkurang setelah saya melakukan beberapa pemangkasan pada ranting-ranting yang berlebihan. Tadinya semut ini sangat banyak sekali ya. Dan ini bisa mengganggu batang tanaman serikaya, bisa menjadi kehitam-hitaman dan juga menyebabkan terjadinya jamur pada buah serikaya yang sudah mulai membesar ini. Pemangkasan juga bisa dilakukan pada ranting-ranting dari pohon serikaya ini yang jaraknya terlalu dekat. Ini harus kita buang ya. Dan kebetulan ini adalah ranting yang tidak berbuah. Akibat dari daun yang terlalu rimbun pada pohon serikaya yang sedang berbuah, selain akan menghitam seperti ini pada buah-buah kecil, namun juga akan menyebabkan terjadinya pembusukan pada buah serikaya yang sudah mulai membesar. Dan ini cukup disayangkan ya. Seharusnya dalam waktu sebulan lagi pohon serikaya ini sudah bisa kita nikmati. Namun karena rusak seperti ini akan sedikit mengurangi hasil panen dari tanaman serikaya yang kita tanam ini.
Pohon serikaya yang terlambat dilakukan pemangkasan ini bisa menyebabkan timbulnya jamur ya pada ranting-ranting pohon serikaya ini. Dan kalau menghadapi yang berjamur seperti ini, kita lakukan pruning terhadap daun yang sangat banyak ini ya. Juga kita bisa melakukan pembersihan terhadap tumbuhan liar atau benalu yang tumbuh di musim penghujan ini ya. Caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal membuang saja benalu-benalu yang mengganggu proses pembuahan dari tanaman serikaya ini ya. Setelah benalu-benalu dari pohon serikaya ini kita buang beserta daun-daun yang rusak, maka insya Allah nantinya buah yang dihasilkan dari pohon serikaya ini tidak akan lagi berjamur atau berkutu seperti ini. Juga akan terhindar dari berbagai macam gangguan semut yang menyerang, terutama ketika di musim hujan. Untuk pohon serikaya, buahnya yang terserang kutu seperti ini jangan dibungkus terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dibiarkan saja terbuka seperti ini. Insya Allah setelah terkena air hujan dan terkena sinar matahari, maka buah serikaya ini akan bersih dengan sendirinya. Dan semut-semut pun insya Allah nantinya tidak akan mengganggu dari buah serikaya yang sudah mulai membesar ini ya. Dan setelah buah serikaya ini menjadi bersih kembali, kutu-kutunya hilang dan jamurnya pun hilang, ini sudah bisa kita lakukan pembungkusan ya, agar tanaman ini buahnya lebih besar lagi dan agar tidak dimakan oleh hewan pemangsa seperti kalong maupun kelelawar besar. Dan selanjutnya kita bisa menambahkan pupuk tambahan untuk kita berikan pada pohon serikaya yang sedang berbuah atau yang sedang mengalami proses perkembangan atau pembesaran pada buah tanaman serikaya. Di sini saya menggunakan pupuk Nitroposka seri 1515 yang saya larutkan pada air beras ya. Karena ini musim penghujan, maka ini tidak masalah ya. Walaupun tidak semua pupuk ini larut dalam air ya. Karena nanti lama-kelamaan insya Allah pupuk ini dengan sendirinya akan hancur juga. Dan nanti nutrisinya akan diserap oleh pohon serikaya yang sedang berbuah ini ya. Dan kalau kita menginginkan buah tanaman serikaya ini buahnya rata, ukuran satu buah dengan buah yang lainnya ketika panen, maka kita bisa membuang ya buah yang kecil atau yang kurang normal seperti ini. Kita sisakan buah-buah yang berukuran sedang
atau bagus, atau buah yang ukurannya sedang dan lumayan besar seperti ini ya. Nah, ini kondisi buah serikaya yang baru kita lakukan pemangkasan pada daun dan ranting-ranting. Ini harus kita hujanin dulu selama beberapa hari sampai bersih sebelum kita melakukan upaya lain, yaitu dengan cara dibungkus. Nah, ini teman-temanku semua, setelah terkena hujan beberapa kali, kutu yang menempel pada buah serikaya ini akan rontok dengan sendirinya ya. Dan dengan terkena sinar matahari, maka insya Allah buah tanaman serikaya ini akan lebih berkualitas dan rasanya akan lebih manis lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.